Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Ya, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang mewakili untuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Silakan pada Arjuna. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran inti. Bapak akan absen dulu. Abdul Halik, Andika Lesmana, Asbin Najib. Hadir semua ya hari ini. Di pertemuan kita minggu kemarin, di materi Asmaul ada 4 materi dari atau yang sama-sama kita pelajari. Ada yang tahu apa saja? Ya, coba Nabila. Kita kemarin mempelajari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir, dan As-Samad. Ya, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, Al-Alim, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Sekarang Bapak tanya, apa sih pengertian Asmaul Husna? Siapa yang paham? Ya, ada kita. adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang Baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang Baik. baik. Di pertemuan kali ini kita akan bahas materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sekalian lihat di layar, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa manfaat kita mempelajari materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Ini perlu kalian ketahui. Manfaat kita mempelajari materi ini, kita jadi paham bahwasanya apa? Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman hidupnya umat Islam. Sebelumnya, di sini Bapak akan bacakan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Najib dibaca. Materi tidak tergantung pada teman saat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kita dibentuk jadi insan yang mandiri. Yang ketiga, materi ini mendukung kita supaya bernalar kritis. Apa tuh bernalar kritis? Berpikir kritis. Nah, jadi orang atau jadi insan mesti berpikir kritis. Tujuan dari pembelajaran materi Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat ke-59 dan Quran surat An-Nahl ayat berapa? 60. Sesuai kaidah tajwid, khususnya bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang terakhir, peserta didik dapat menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 25 sesuai kaidah tajwid. Fokus artinya peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti definisi Al-Quran, definisi hadis, fungsi, kandungan, dan alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Ini definisi Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Definisi hadis. Hadis itu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Tapi intinya adalah hadis sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan takrir atau bayan al-takrir. Yang kedua bayan al-tafsir. Yang ketiga bayan al-tafsiri. Yang keempat bayan al-nasyar. Yang ketiga Bapak ulangi bayan al-tasri. Berikutnya, nah ini
Baik, ini Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat Al-Quran ayat 64 dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Bapak baca, kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula. Wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Berikutnya Quran surat An-Nahl ayat 64. Baik, berikutnya Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Ikuti, Bapak bacakan kemudian kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna 'alaikal kitaba litubayyana lahumul ladzi talafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Itu tadi Quran surat An-Nahl ayat 64. Ya, kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan kandungan Quran surat An-Nahl ayat ke-64. Lihat, kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, pemimpin-pemimpin, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Baik, ini ada video tentang materi kita yang sudah sebagai pedoman hidup. Kita simak sama-sama. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 1 untuk kurikulum merdeka, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita mulai dengan mari bertafakur. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya kita masuk dalam materi Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Berikut ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Nah selanjutnya, ini adalah Quran surat An-Nahl ayat 64 beserta artinya. Nah, kita lanjut ke isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Sebelum masuk ke isi kandungan setiap surat, alangkah baiknya kita mengenal Al-Quran lebih jauh. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Nah, Al-Quran itu didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kita masuk ke isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian, ketaatan tersebut itu bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Selanjutnya, perintah untuk mengamalkan Al-Quran dan menaati pemimpin atau bisa disebut dengan ulil amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya, hukum bacaan al. Hukum bacaan al itu dibagi menjadi dua macam. Ada al-syamsiyah atau bisa disebut dengan idgham syamsiyah, dan juga ada al-qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Suatu ayat dikatakan al-syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Nah, cara membacanya adalah diidghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Sedangkan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Cara membacanya adalah jelas, sehingga sering disebut izhar qamariyah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khabar, dan asar. Namun ada perbedaan makna di setiap kata tersebut. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Sedangkan khabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Untuk asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi hadis. Secara garis besar, terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tashri', bayan al-nasak. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Kemudian bayan al-tashri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sedangkan bayan al-nasak adalah membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Selanjutnya, yang terakhir adalah perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah beberapa perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, yaitu setiap orang yang beriman itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagai orang yang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Tentunya selama perintah dari pemimpin ini tidak bertentangan dengan Al-Quran ya. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, sebaiknya agar kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahannya, dan membaca buku tafsir. Jadi bukan hanya dibaca, tapi juga dibaca artinya juga. Jadi bukan baca Arabnya aja, tapi dibaca juga artinya, sehingga kita paham apa sih kandungannya. Kemudian membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Fungsinya apa maksudnya berkonsultasi dengan guru? Agar materi yang tersampaikan atau misalkan apa yang kita baca, kita tidak salah tafsir. Kita kan hanya manusia biasa ya, kita masih ilmunya masih terbatas. Sehingga kita harus berkonsultasi dengan yang lebih ahli. Sehingga ketika ada tafsir tertentu, kita tidak salah menafsirkannya atau mengartikannya. Jadi kita tidak tersesat seperti itu. Baik, itu tadi video materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, berikutnya adalah Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan di pertemuan yang minggu lalu. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah nanti perwakilan dari kelompok baju kita bacakan surat An-Nahl dan surat An-Nisa masing-masing yang sudah kita pelajari tadi. Paham ya? Baik, di kelompok pertama untuk perwakilannya Quran surat An-Nisa ayat 29 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Silakan untuk kelompok pertama membacakan. Baik, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kemudian surah An-Nahl. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kelompok kedua perwakilannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Walil amri minkum fa in tanaza'tum fisya'in furuduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Berikutnya surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talalu fi wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin yu'minun. Sallallahu alaihi Qaum yu'minuna syuratu. Betul. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi beberapa perwakilan dari teman kalian yang sudah membacakan Quran surat An-Nahl dan Quran surat An-Nisa masing-masing ayat ke-59 untuk Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ayat ke-64. Tugas kalian di sini adalah Bapak membagikan lembar kerja atau di sini tugas kalian bisa kalian kerjakan untuk nanti kalian kumpulkan. Paham ya? Perhatikan di lembar kerja kalian itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Oke, cukup untuk perwakilan yang akan dikumpulkan kembali. Kembali. Kita akan sedikit bahas ya untuk materi kita hari ini tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bagaimana materi kita hari ini? Apakah materi hari ini sangat menarik? Kemudian di dalam materi Al-Quran dan Sunnah, menurut kalian penting atau tidak materi yang kita pelajari hari ini? Penting. Nah, tidak penting ya materi kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini tentang materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, Bapak cukup sampai di sini. Untuk di minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Ya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian kita tutup dengan doa. Salam.